Maaf sebentar teman-teman keganggu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang berkah, kemudian kesehatan, terutama di pandemi sekarang ini. Mudah-mudahan kita tidak terpapar. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat pagi juga di sini ada Pak Akira, kemudian ada Pak Edi, ada Pak Firman, ada Bu Dewi, ada Pak Hasan, ya, ada Bu Janten juga. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa semuanya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, mungkin pada hari ini kita adakan meeting bulanan. Ya, tapi izinkan mungkin saya berdoa dulu ya. Mungkin kita dibawa sama Pak Haji Rudi. Tetapi sebelumnya mungkin saya minta Pak Haji Rudi untuk berdoa. Tapi sebelumnya juga mungkin kita doakan juga buat era Bandung kemarin banyak duka ya. Pertama kemarin dari ibundanya Pak Akira ya, kemudian pertama mudah-mudahan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga keluarganya dikasih keikhlasan dan kekuatan ya. Kemudian juga buat keluarganya Pak Jepri juga sama ya, juga kemarin juga sama ya, ibundanya juga sama telah tiada. Kemudian kakaknya Ibu Emi ya, kakaknya Ibu Emi juga sama. Kemudian kalau nggak salah ibu mertua dari Ibu Susan ya, Ibu Susan juga sama dalam waktu yang berdekatan tuh, dan yang waktu bersamaan dengan Pak Akira itu ibunda itu Pak Hasan ya, kakak ipar ya, jadi kakak ipar dari istrinya Pak Hasan sih, Kang Iwan ya. Juga mudah-mudahan sama Allah Subhanahu Wa Taala dikasih pengampunan dan husnul khotimah ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita mungkin buka dengan doa. Silakan mungkin minta Pak Haji Rudi untuk berdoa. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara meeting bulanan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Pertama khusus kepada kemarin orang tua Pak Akira sama Pak Jeki. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang terbaik. Yang keduanya buat kakak Bu Emi mungkin ya, atau kakak Pak Hasan. Mudah-mudahan almarhumah diterima amal Islamnya, dihapunten dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'mat lahu. Yang keduanya, marilah kita sama-sama berdoa juga, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan lahir maupun batin. Dan acara ini mudah-mudahan diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan materi yang akan disampaikan oleh Pak Asep mudah-mudahan menjadi berkah dan bekal untuk tahun 2021 menjadi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi yasir wa la yasir ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita harapkan mudah-mudahan tercapai baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, atur nuhun Pak Haji atas doanya Pak. Mudah-mudahan Allah mengijabah ya, mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, agenda hari ini mungkin izinkan pertama saya mendahului untuk men-sharing ya, mempresentasikan strategi 2021. Dan ini juga harus dicatat, ini bentuk PDF-nya sudah ada, mungkin setelah ini saya blast ke teman-teman semua, dan ini mungkin dalam bentuk globalnya, ya, globalnya terlebih dahulu, mungkin secara teknis lebih detail akan diadakan pendalaman day to day. Satu itu, yang kedua mungkin kalau sempat waktunya gitu ya, mudah-mudahan ntar juga ada sharing dari yang teman-teman yang transaksi di bulan Desember ya, kisah-kisahnya, dan yang terakhir mungkin ada wejangan dari guru kita Pak Akira, dan terakhir ya biasalah kita foto bersama dan tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan waktunya cukup sebelum jam 12. Baik, saya izin untuk share dulu ke teman-teman. Oke, jelas ya mungkin ya teman-teman ya. Baik, mungkin ini strategi 2021. Biasa saya bawain pada saat meeting tahunan, tetapi saya lebih memilih mungkin saya bawakan sekarang karena mungkin kalau kita juga untuk meeting tahunan juga tetap kayaknya juga tetap di online, dan saya lebih maju di awal gitu kan. Sebelum ini saya sempat sampaikan saja. Yang paling penting adalah yang saya mau sampaikan adalah mengajak teman-teman untuk take action-nya. Ya, apa yang saya sampaikan dipahami, dimengerti, diamini, kemudian ada take action-nya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, setiap strategi pasti punya goal, dan goal buat saya mudah-mudahan ini juga adalah goal buat kita semua gitu ya. Di tahun 2021 saya memang berharap dan akan membantu sekuat tenaga kita sama-sama ya. Pertama adalah kita bagi 3 kelas ya, 3 kelompok buat MA baru yang aktif ya. Saya berusaha bagaimana caranya adalah supaya dalam bulan pertama ya, setelah Bapak Ibu sekalian masuk, kalau mungkin yang kemarin kita mulai dari Januari, Februari, Maret itu pecah telur. Jadi dalam artian pecah telur di sini ada jualan minimal satu unit, itu pertama. Yang kedua mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin termasuk di golongan yang MA aktif, tetapi mungkin tingkat produktifnya tidak sesuai dengan harapan atau memang kurang atau tidak ada. Nah, kita ada program bagaimana caranya mengaktifkan performa terbaik di masanya di dalam 3 bulan pertama itu. Ya, jadi kita akan bikin program bagaimana mengaktifkan performa Bapak Ibu sekalian yang terbaik di masanya dalam waktu 3 bulan pertama. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang masuk ke kriteria atau masuk golongan MA aktif dan sudah produktif, ya ini patut kita syukuri kalau teman-teman masuk di situ. Nah, programnya adalah bagaimana caranya menggandakan pendapatan ya minimal 2 kali lipat dalam waktu 3 bulan pertama. Ya. Jadi saya kenapa harus 3 bulan pertama? Karena strategi ini kita pasti akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi, dan kita evaluasi dalam waktu 3 bulan. Mudah-mudahan golongan pertama, kedua, dan ketiga dalam waktu 3 bulan kita bisa achieve semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak sekalian, tetap di tahun 2020 ya kita banyak catatannya dari bulan Januari, Februari, terutama di bulan Maret sampai sekarang. Ini juga sebentar lagi kita akan tutup tahun ya. Ini pertama kita juga harus waspada dengan yang namanya COVID ya. Saya bukan apa-apa, mungkin kita sudah rada lalai segala macam ya. Ini saya bless untuk mengingatkan aja bahwa ini memang belum berhenti ya. Terkonfirmasi ini per tanggal 25 Desember kurang lebih hampir 700 ribuan. Tetapi alhamdulillah sih yang sembuh cukup banyak ya, sembuh 570 dan yang meninggal 20 ya. Mudah-mudahan di antara kita semua gitu kan tidak terkena COVID. Kemudian misalkan ada saudara kita yang terkena, mudah-mudahan
disibukkan ya. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting adalah kita tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Oke. Nah, dampak dari sana ini sebagai catatan 2020, ini sebagai informasi aja buat kita ya. Bahwa ternyata ini saya dapat data dari LIVI ya. Jadi kurang lebih hampir 96,5% ini perusahaan seluruh Indonesia terdampak. Ya. Dan 2,5% itu perusahaan seluruh Indonesia yang tidak terdampak, dan cuma 1% perusahaan seluruh Indonesia yang tidak terdampak dan naik pendapatannya. Tidak terdampak dan naik pendapatannya. Ya. Kemudian dari 96,5% itu 57,1% perusahaan yang terdampak pendapatannya menurun, ya terdampak dan pendapatannya menurun. Kemudian 39,4% itu perusahaan yang terdampak, yang berhenti beroperasi, jadi tutup. Ya. Jadi luar biasa itu yang tutup perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Dan mereka yang mengeluarkan kurang lebih secara keseluruhan pengangguran kurang lebih 29,12 juta orang. Ya. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa, jadi berat buat pemerintah, stakeholder pemerintah untuk supaya ini mengembalikan ke bentuk normal. Dan kemudian apa aja sih yang terkena nih teman-teman? Ini hanya sekali lagi ini hanya informasi, Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat di web dan segala macam ya. Saya tidak bacain keseluruhannya ya. Itu ada hotel, ada pusat kebugaran, money changer, ya, film, maskapai penerbangan. Ini yang 11 bisnis yang paling parah terdampak COVID-19 ya. Nah, yang saya mau sampaikan di sini ternyata mereka itu tidak mau untuk tutup ya. Akhirnya beberapa hotel, walaupun misalkan tidak banyak tidak ada pengunjungnya, dia change gitu kan kepada bisnis lain ya. Bagaimana caranya work from hotel, jadi kerja di hotel tidak di rumah kan gitu. Kemudian dia ngadain hotel food delivery gitu kan. Kemudian on demand cleaning service ke rumah-rumah. Jadi memang mereka kreatif. Nah, di posisi ke-8 seperti ini ya, mungkin kita sampaikan ya. Ini 11 yang terdampak. Banyak bisnis-bisnis lainnya juga yang terdampak. Yang saya dapat yang terdampak adalah kurang lebih 11 ini. Nah, ini juga sama sebagai penguat terhadap yang tadi gitu kan. Saya coba dapat riset dari situsnya Ray ya. Di sini beberapa mungkin bulan November ada, bisa lihat di bulan November ya. Ada juga bulan Desember ya. Ini hasil riset teman-teman ya dari Ray, maksudnya dia Ray kerjasama dengan salah satu lembaga riset ya. Mereka mengatakan pertama adalah permintaan lesu, pengembang mulai koreksi harga. Jadi banyak yang memang pengembang yang koreksi harganya. Kemudian tren penjualan kondominium di Jakarta terus melandai, turun ya maksudnya. Co-working space kayak buat kantor-kantor berjuang melewati ketidakpastian. Kemudian penjualan dan harga properti residensial anjlok turun ya. Tingkat hunian apartemen sewa jatuh ke titik terendah. Jadi hampir semuanya ini negatif semua. Ya, kondisi properti di tahun 2020 ya. 2020. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah kondisi tahun 2020, dan saya rasakan juga betul untuk tahun 2020 saya juga merasakan sesuatu hal yang luar biasa ya. Kalau dibilang sulit memang sulit, kalau dibilang capek ya capek gitu kan. Kalau dibilang kita harus kerja keras, dan memang saya alami dibantu dengan Pak Kira, barengan dengan Pak Kira, ini luar biasa tahun 2020 ya, 2020 ini. Dan saya punya sebuah catatan bahwa teman-teman, saya yakin bahwa di setiap kejadian itu tersimpan hikmah yang bisa kita petik semua itu ya, dan semua itu bentuk kasih sayang Allah yang maha rahmat kepada kita. Saya yakin itu ya. Jadi setiap apa yang kita lewati tahun 2020 ini gitu kan, sebentar lagi habis ya. Ini adalah hikmah yang bisa kita petik gitu. Dan semua itu saya yakinin ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang maha rahman kepada kita semua. Apa dong yang kita udah lakukan ini sebagai refresh, dan mungkin ini sebagai pijakan kita untuk strategi di tahun 2021 ya. Teman-teman mungkin kalau ingat ya, di awal kalau nggak salah awal Maret April lah gitu ya, saya hitung-hitung ini ya. Pertama ini kita melakukan Zoom ini ya, itu saya saja nih, ini yang saya ikutin gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang setengahnya, ada yang seperempatnya, ada yang sedikit, ada yang ini. Era Bandung udah melakukan kurang lebih hampir 450, lebih daripada 450 Zoom. Ya, luar biasa. Dan ini dilakukannya kalau dulu mungkin tahun 2018 ya, 2019 kayaknya untuk meeting itu tidak
sesering ini, tetapi dengan dengan adanya COVID malah ya ada hikmahnya adalah bahwa kita melakukan interaksi gitu kan dalam meeting itu kurang lebih 450. Betul sih, di situ mungkin tidak semuanya ikut, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang, 2 orang pun jalan kan, saya jalankan. Nah, apa hikmahnya teman-teman dari kita ikut Zoom meeting ini? Maksudnya dari Zoom meeting yang kita adakan. Saya melihat adalah kita sama-sama belajar hal baru dan memiliki kemampuan baru komunikasi lewat online live ya. Mungkin ini bisa berkembang suatu saat juga, mungkin kita tidak harus, kita punya 2 sayap ya, bisa offline bisa online. Ada beberapa teman-teman sekarang yang kalau presentasi udah melalui online, kemudian pertemuan klien juga udah melalui Zoom gitu kan, kemudian ada beberapa pembicaraan juga sudah melalui WA call dan segala macam. Yang paling penting maksudnya sudah melakukan tidak offline saja, tetapi dilakukan secara online, secara streaming ya. Kemudian sering sekarang menjalin silaturahmi untuk komunikasi mungkin dibanding dengan dulu ya. Kalau dulu kan hanya komunikasi lewat telepon, kalau sekarang relatif lebih, kita lihat lebih sering. Itu yang pertama yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan di tahun 2020 teman-teman. Kemudian kita sebenarnya sudah mengumpulkan, ini program dulu Pak Akira bilang bahwa kita harus cari barang-barang murah ya. Mungkin kita bungkus, bahasanya adalah mengumpulkan, saya udah mengumpulkan kurang lebih dari target 300, awalnya 160 ya, nambah-nambah sekarang udah kurang lebih 360 listing potensial. Dan data dari saya, teman-teman, ini hampir semua yang terjual, yang tersewa, semuanya kategorinya listing potensial. Nah, kemudian perbandingan antara sewa dan jual, 85% itu jual, 15% itu sewa. Ya. Kemudian dari 85% jual, itu 73% harga di bawah nilai pasar. Rata-rata terkoreksi 30% dari nilai pasar. Jadi yang kemarin kita jual itu kebanyakan 73% harga di bawah nilai pasar. Berapa kok rata-ratanya kurang lebih 30% terkoreksi. Kemudian dari 85% ini jual itu hanya 22% harga sama dengan nilai pasar. Jadi kurang lebih masuk pasar gitu kan. Tetapi juga ada yang di atas harga pasar, tetapi mungkin tidak terlalu tinggi ya nilainya. Itu ada jual 5%, harga di atas nilai pasar. Jadi juga di atas nilai pasar juga banyak juga yang terjual, ya kurang lebih 5%. Lumayan ya, ada yang masuk ke situ. Nah ini sebagai barometer kita mungkin untuk tahun depan. Dan saya yakin kalau 2 hal ini kita lakukan, gitu kan, Zoom kita lakukan, terus kita berinteraksi komunikasi. Yang kedua, tetap kita gali kumpulkan listing potensial ya. Saya yakin bahwa sekarang yang memang bisa terserap dengan motor itu adalah listing yang betul-betul potensial. Dan lebih-lebih lagi di sana adalah memang yang barangnya harganya di bawah harga pasar. Ini mungkin untuk meyakini kita semua bahwa kalau kita udah punya barang properti seperti ini, kemungkinan untuk terjual itu lebih mudah. Oke, kemudian ada program selanjutnya yang kita publish gitu kan di tahun 2020 ini, ya adalah membuat program CME lebih profesional. Dulu sudah ada CME, cuman kita bikin lebih profesional lagi, lebih efektif dan mudah. Dan ini hasilnya luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi banyak pemilik turun harga sebelum dipasarkan. Ya, jadi ini akan membantu kita untuk saat negosiasi gitu kan. Kemudian banyak pemilik turun harga pada saat dipasarkan juga ada. Banyak pemilik turun harga pada saat nego ya. Tapi yang paling luar biasa adalah memang sebelum dipasarkan ini harga turun. Ya, harga turun sebelum dipasarkan. Nah, dengan berkat adanya CME ini. Jadi sebelum kita pasarkan, kita bikin dulu CME-nya gitu kan. Kita lakukan ini banyak hasil di tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya ya, tetap yang jadi primadona sumber penjualan masih terbanyak itu adalah dari Yatsen. Tetap ada juga dari banner, dari yang lain ya ada ya. Saya belum hitung, maaf teman-teman ini. Cuman memang ini lebih dominan ya. Saya belum hitung berapa persennya gitu ya. Yang paling banyak tetap, yang paling dominan adalah tetap dari Yatsen. Ya, dan sekarang Yatsen kita bisa join ya. Dan saya ngambil kalau boleh kata-kata bijak gitu kan, pasang Yatsen itu 100% terjual itu. Ya, karena memang lebih mudah ya, orang-orang tiba-tiba banyak yang deal dari Yatsen ini gitu. Semakin kita banyak Yatsen ya, semakin peluang terjual lebih banyak gitu. Nah, kemudian yang kita lakukan lagi di tahun 2020 itu membuat aplikasi online. Dan ini memang dilakukan pada saat WFH PSBB kemarin.
Ini untuk mengakomodasi permasalahan kita karena susah untuk ketemu, ya. Akhirnya kita pada saat WFH PSBB kita membuat aplikasi online. Tetapi hikmahnya di sini, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sebenarnya bisa dipakai pada saat kondisi normal, gitu ya. Jadi kalau pakai pinjam kata bahasa Pak Akira, ya dijadikan kata-kata bijak, kita jadi punya dua sayap, offline dan online kan gitu loh. Ya kalau misalkan offline kita bisa, hayu gitu kan. Tetapi kalau ternyata memang harus online juga kita udah siapkan gitu ya. Dan ini akan lebih efektif dan efisien waktunya kalau kita pakai online. Dan teman-teman juga sudah banyak yang menggunakan baik surat pesanan, laporan pemasaran, jasa pemasaran, progres aktiviti marketing, kemudian CME online juga kita sudah siapkan kan gitu. Tapi mungkin yang paling banyak dipakai adalah sekarang itu jasa pemasaran sama laporan pemasaran ya. Kemudian di tahun 2020 juga kita publish juga dan sudah banyak yang ikutan. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah mulai masuk gitu kan. Itu merubah WA di handphone biasa ke WA bisnis. Dan di WA bisnis itu ada yang namanya WA katalog ya. Maaf, saya tidak masukin semuanya. Ini hanya contoh aja ya teman-teman. Jadi mohon maaf yang tidak dimasukkan bukan jelek ya. Ini hanya beberapa contoh aja gitu. Di sini ada Ibu Dewi, gitu kan, ada Ibu Teti, ada Ibu Desi, ada Bu Yulisna Dewi dari Semarang. Ini juga sudah punya katalog yang lumayan biasa. Dan ini katalog ini seperti kita punya supermarket properti, ya. Seperti kita punya toko online sendiri, gitu kan. Dan itu sebagai database-nya kita ada di situ. Database-nya listing kita itu adalah di di katalog itu, gitu kan. Dan penyimpanan data yang tidak memerlukan space besar. Ini keuntungannya WA bisnis ya. Itu katalog. Dan ketika kita men-share ke klien itu tidak harus ketik lagi. Itu tinggal share aja karena di situ sudah ada formatnya. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah punya itu dapat manfaatnya yang luar biasa dengan kita rubah WA biasa ke WA bisnis ya. WA bisnis. Oke, dan ini terus terang teman-teman untuk ini saya latih sendiri tuh. Yang tertanya Bu Teti, Bu Desi, Bu Yulisana ya, caranya kayak gimana? Teman-teman ntar gampang. Kalau misalkan mau ini bisa ke saya atau lihat di YouTube juga gampang. Ya banyak berubah dari WA biasa ke WA bisnis. Oke, kemudian saya juga mendorong gitu kan semua agar memposting listing potensial di story. Mungkin jarang-jarang orang yang tapi di tahun 2020 ke sini lah, mungkin ke pertengahan dari Juni ke sini, ini sudah mulai banyak kita posting di sini potensial di story. Itu untuk meng-hire atau mendapatkan respon-respon yang kepo ya. Ya kepo di situ kan mungkin di WA, di WA story, kemudian di IG story, kemudian di story. Ya. Ini terus terang supaya mengejar market milenial selain yang kepo. Kemudian agar semakin dikenal sama Google Search, nanti saya coba jelasin kenapa kita harus main di banyak Google Search ya. Ingat kata-kata bijak, kita jadi punya dua sayap, off dan online ya. Oke, saya. Kemudian juga saya juga coba teman-teman untuk mendorong ya buat akun IG tapi khusus yang jualan. Ya, jadi tidak digabung misalkan Ibu Desi ada Desi Rosmiwati yang era Badung, ada yang ini kan jadi dirubah. Kemudian Santi era Bandung dengan Santi biasa gitu kan ya. Itu harus ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Kemudian move dari FB biasa ke FB Marketplace. Jadi ketika kita publish di FB, bikin status, itu FB sudah mulai punya platform ya, punya bahasanya punya keunggulan gitu ya. Punya situs yang namanya FB Marketplace. Jadi kita tidak harus lagi bikin status di FB biasa. Kita masuk ke FB Marketplace dan ini luar biasa gitu kan hasilnya. Dan sekarang saya sudah mendapatkan respon dari teman-teman, ada yang juga dapat respon dari FB, ada juga dari IG, ada juga dari katalog gitu kan. Itu sudah mulai ada respon-respon yang positif gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan promosi via semua portal. Ya, baik rumah.com, 123, mungkin ada yang OLX, dan ini juga sama ya. Responnya cukup lumayan ya, cukup bagus. Jadi kalau saya lihat sih ya, kedua setelah spanduk ini adalah portal.
Ya, jadi kedua setelah spanduk adalah memang portal yang dapat respon yang cukup banyak ya. Mungkin Bu Desi dulu pernah bicara dari OLX itu luar biasa kan. Kemarin aja mungkin ada satu yang Sudirman sewa juga dapatnya kalau nggak salah juga kalau dari OLX gitu ya. Oke. Itu yang apa nama tuh yang saya lakukan, yang kita sama-sama lakukan ya di tahun 2020. Betul, cukup ragam yang kita lakukan, tetapi akhirnya teman-teman semuanya terus terang buat era Bandung ini kita perlu kita syukuri ya. Betul, pendapatan tahun 2020 buat era Bandung mungkin di tahun banding dengan tahun-tahun yang bagusnya era Bandung masih rendah. Tetapi kalau dibanding dengan tahun 2019, ini pengakuan dari era Indonesia, kita lebih bagus daripada tahun 2019. Ya. Jadi pendapatan era Bandung per November kemarin masih disampaikan adalah sama apa namanya itu sama era Indonesia kita lebih bagus daripada tahun 2019. Jadi ada kenaikan daripada 2019. Artinya gitu kan era Bandung berarti posisinya tadi bukan yang terdampak 95% ya, berarti terdampak yang 25% malah mungkin masuk ke yang 1% ya, bahwa kita memang naik walaupun betul naiknya dibanding dengan tahun 2019 compare-nya gitu ya. Dan saya yakin teman-teman begitu banyak hambatan di tahun 2020 ya, dan mungkin teman-teman juga rasakan semua. Tapi saya punya keyakinan dalam diri sendiri ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua, kemudian apa namanya itu membantu kita semua bahwa yakin kalau semua itu kita lakukan dalam kondisi yang memang tidak COVID ya, bayang aja itu hasilnya akan luar biasa, mungkin berlipat-lipat ganda gitu ya. Apabila misalkan dalam kondisi yang normal, kondisi yang seperti ini banyak ketidakterbatasan, kita alhamdulillah punya achieve yang mungkin dibanding dengan 2019 kita lebih bagus ya. Nah, baik teman-teman, itu yang dilakukan tahun 2020. Nah, sekarang mungkin saya singkat juga strategi untuk tahun 2021 apa, gitu ya. Nah, yang pertama adalah strategi pertama teman-teman, tetap buat saya pribadi, ya, buat teman-teman semua, strategi pertama adalah buat rohani dan jasmani kita sehat. Karena ini adalah pangkal pertama, gitu ya. Ini adalah fondasi kita agar supaya kita untuk meraih apa yang kita harapkan. Atau supaya kita jualannya banyak. Pertama yang kita harus punya harus bikin adalah buat rohani dan jasmani ini sehat. Nah, gimana caranya rohani sehat? Kalau saya pribadi gitu kan, mungkin ini juga bisa dipakai buat teman-teman ya. Dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dekati Tuhan kita lah. Dengan cara apa? Dengan cara bertakwa dan banyak-banyak berdoa. Kemudian yang kedua adalah kita harus kelola manajemen stres. Ya, karena ini stres ini terus terang. Stres ini pangkal pertama timbulnya penyakit. Ya. Nah, caranya bagaimana gitu kan untuk kelola stres? Ya, saya sih lebih banyak adalah berpikiran dan bertindak positif semuanya. Jadi semua yang saya keluarkan adalah positif, yang saya masukin juga sama positif. Ya, input positif, output juga positif. Insya Allah manajemen stresnya ada sih, tetapi mungkin terkendali ya. Tidak akan mengurangi imun kita. Kemudian yang ketiga yang paling penting juga adalah selain 1 dan 2, ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang positif. Nah, pada saat kita bergaul dengan orang-orang positif, kita memang wajib memilih. Ya, kenal boleh, tapi berhubungan mungkin kita harus hati-hati. Ya. Maksudnya saya kenal si A, si B boleh. Tetapi ketika kita berhubungan intim, gitu kan, maksudnya lebih sering ketemu dan segala macam, itu kita harus wajib memilih. Kalau saya sih lebih senang untuk menghindari ya. Tahu bahwa itu dia adalah memang orangnya memang negatif. Kemudian itu yang pertama. Ya. Kedua adalah jasmani kita juga harus sehat, Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Ini semua juga udah tahu ya. Saya hanya merefresh, hanya ngasih merefresh lah ya. Pertama adalah tidur cukup ya. Biasanya 6 jam sehari, kemudian makan bergizi, nutrisi seimbang, teratur tuh pagi, siang, malam ya. Saya suka ngelihat di kantor di sini kadang-kadang sarapan jam 10 gitu kan, makan siang enggak gitu ya. Sore baru makan. Nah, itu juga harus dirubah ya. Jadi memang teratur aja pagi jam berapa, siang jam berapa, malam jam berapa gitu. Kemudian minum cukup ya. Ada takarannya cuma rata-rata kurang lebih 3,5 liter ya sehari. Kemudian olahraga cukup. Nah, olahraga cukup ini dokter juga menyarankan bukan sehari sekali tetapi 3 jam, tidak. Yang lebih bagus itu adalah rutin ya. Minimal adalah 20 menit saya disaranin sama dokter, coba jalan kaki cepat gitu kan, 20 menit ya tanpa henti itu udah per hari dan itu kita lakukan ya di komplek gitu ya. Kalau enggak, kalau hujan ya bolak-balik aja.
dapur depan, dapur teras kan gitu loh. Nah kalau di kantor di sini Pak Kira nyaranin ya sudah naik turun tangga, tapi lumayan tuh Pak Kira naik turun tangga tuh. lumayan kena ke betis. Ya. Kemudian disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang 3M. Ya, hati-hati gitu kan, tetap kita jaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan gitu kan, dan menjaga jarak. Tetap walaupun bagaimana gitu kan, tetap kita beraktivitas, bukan tidak boleh beraktivitas di luar, boleh beraktivitas di luar gitu kan, boleh berhubungan dengan orang, tetapi kita sama-sama harus jaga itu yang namanya protokol kesehatan. Kita harus betul-betul disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang 3M ini. Itu strategi yang pertama. Kemudian Bapak sekalian, strategi yang kedua, ini yang menurut saya juga sangat penting ya. Yang kedua adalah tingkatkan komunikasi yang komunikatif dan nyaman. Ya. Dan nyaman gitu loh. Jadi maksud saya itu tingkatkan komunikasi yang komunikatif dan nyaman. Bisa leader dengan MB, leader dengan leader, MA dengan MB, MA PS dengan leader, kemudian MA dengan MA gitu kan, MA atau leader dengan pemilik dan pembeli, ini yang penting ya. Dengan pemilik atau pembeli ini komunikasi tetap harus dijaga ya. Gimana kita mencari dapat listing potensial kalau komunikasinya dengan pemilik tidak ada. Gimana kita cara memfollow up jadi deal atau nganter ya bayar kalau kita tidak ada komunikasi yang komunikatif dan nyaman dengan si pembelinya gitu loh. Kemudian misalnya MA leader dengan regulator ya, dengan notaris, dengan BPN dan segala macam gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah MA leader PS marketing support. Itu juga harus ada komunikasi yang yang komunikatif dan nyaman gitu ya. Yang saya terjemahkan teman-teman, apa dong komunikatif yang nyaman itu? Mungkin yang namanya komunikatif itu kalau saya sendiri memang cepat respon ya cepat respon. Cepat respon satu itu, kemudian yang nyaman itu mungkin cari kata-kata yang memang mengenakan gitu ya. Jangan sampai begini ntar kita sampaikan kata-kata ke pemilik, dari pembeli ternyata semuanya apa yang diomongin pemilik sampaikan ke pemilik tuh. Itu bahaya, kemudian kita harus saring ya. Harus saring, jangan sampai ntar pemilik tersinggung gara-gara kejujuran yang memang salah menempatkan gitu loh. Ya kadang-kadang suka seperti itu. Mungkin antar teman juga sama ya. Karena kalau kita tidak memilih kata-kata yang nyaman, teman kita, lawan bicara kita ini bisa tersinggung gitu. Dan ini adalah awal daripada sebuah ketidakpercayaan ya. Nah mungkin kita harus sudah mulai gitu kan, kita tata itu yang namanya komunikasi, tata komunikasi yang komunikatif dan nyaman ya. Berarti seperti itu strategi yang kedua. Kemudian yang ketiga, please lah ya, upayakan dan paksakan itu Zoom itu ya, dan ini pasti banyak manfaatnya gitu loh ya. Saya sekali lagi ini tetap untuk tahun 2021 karena memang COVID juga tidak berhenti gitu, belum berhenti, dan kita tidak tahu sampai kapan batasnya teman-teman ya. Memang sudah beres pun juga mungkin tetap mungkin ini kita akan lakukan ya. Jadi upayakan ikut di Zoom meeting ya. Jadi kalau boleh jangan ditaruh bahwa Zoom meeting ini adalah di prioritas yang ke-10 gitu ya. Justru Zoom meeting ini kalau saya sarankan adalah didudukan di prioritas yang memang sama. Jadi kecuali kalau misalkan pada saat hari itu juga kita bentrok dengan apa yang bisa ngalahin. Yang ngalahin adalah mungkin transaksi ya. Mungkin kalau dengan yang lainnya oke lah gitu kan. Mungkin bisa apalagi mungkin Zoom meeting dengan pasang yatsen kan gitu ya. Itu kayaknya sih kurang pas kan gitu. Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, yang seperti yang kita lakukan dan ini cukup luar biasa dapat hasilnya ya. Jadi mohon gitu kan, bukan mohon, ini yang strategi keempat, agar supaya kita bisa terbantu dalam penjualan. Ada listing buat sebelum listing dipasarkan ya. Kalau boleh bukan hanya bikin di Ibu Neni, kan kadang-kadang suka dibikin Ibu Neni, yuk kita belajar sendiri gitu ya. Mungkin di rumah ada laptop, di rumah ada komputer, kita bikin utak-atik sendiri, tinggal ngeprint di kantor, itu silakan. Kalau toh nggak di-print juga nggak jadi masalah itu, kan tinggal dibikin ke PDF. Ya, jadi kita harus belajar untuk supaya mandiri, ya, untuk mandiri. Oke. Kemudian teman-teman, ya, listingnya strategi yang kelima, ya, tetap kita kumpulkan
semua listing potensial yang punya sendiri yang mungkin punya teman. Ya, ini mungkin sekarang barang yang terjual, properti yang akan terjual adalah betul-betul barang yang potensial. Yang akan lebih terjual lagi adalah properti yang memang masuk harga pasar atau di bawah harga pasar, ya, harga pasar. Dan saya berharap gitu kan, ini kita kumpulkan semua listing-listing potensial yang punya sendiri maupun punya teman. Dan terus terang saya sekarang lagi mengkolek ya, sudah ada beberapa masuk yang data dari ke saya, ya ini yang mungkin untuk tahun 2021 ya. Dari Pak Edi sudah masuk, dari Bu Mina udah masuk, dari Bu Dewi dan tim juga udah masuk ya, dari Bu Liana dan tim juga udah masuk, mungkin dari teman-teman yang lain, ntar dari Semarang juga sebenarnya udah masuk ke kita ya. Kemudian, nah ini strategi yang keenam Bapak Ibu. Ya, ini yang tadi saya sampaikan ya. Ini Yasen. Jadi kalau bisa gitu kan, setiap listing ini pasang Yasen. Ya, terutama kan banyak Yasen yang tidak mau diterpasang. Tetapi kalau listing itu potensial gitu ya. Nah, itu memang kita paksakan gimana caranya supaya Yasen itu terpasang. Kita monitor gitu kan. Kalau minggu ini nggak mau, ya sudah minggu depan. Minggu depan nggak mau, ya udah coba lagi pasang Yasen, coba lagi pasang Yasen. Dan saya yakin untuk cara dan segala macam pada saat kemarin tahun 2020 banyak yang sudah berhasil dengan berbagai macam cara ya. Asal kita punya kemauan, kita punya belief, punya keyakinan bahwa kalau dengan pasang Yasen ini gitu kan, ini 100% ini barangnya terjual sama kita. Ya. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, Bapak-Ibu sekalian, tetap kita gunakan yang namanya online, ya, seperti apa namanya tuh katalog bisnis, ya. Kalau memang belum punya, ayo kita harus ada rubah dari WA ke atau apa WA bisnis. Kemudian harus lebih aktif di WA, IG, FB Story, ya. Kemudian harus sudah mulai main di IG, ya, status dan marketplace. Dan keempat adalah mempromosikan di portal, gitu ya. Bapak-Ibu sekalian, bahasa di sini bukan hanya harus ya, tetapi kuncinya adalah untuk main di online. Ini mungkin sedikit rada dalam ya. Itu harus lebih sering, harus lebih sering. Ada satu member broker ya di era Indonesia itu satu bulannya dia kurang lebih mengeluarkan dana untuk promosi di digital kurang lebih 300 juta. 300 juta. Nah, pertanyaannya, kita sebesar itu buat apa aja kan? Yaitu untuk belanja agar supaya dia masuk di WA beriklan, di FB beriklan, gitu kan? Di semua dia beriklan semua. Agar supaya pada saat search engine dikliknya nama dia, dia muncul di depan, muncul di page yang pertama, gitu loh. Nah, sekarang apakah kita mau ngeluarin uang sebesar itu? Nah, ada cara lain. Ada cara yang lain adalah teman-teman, ya. Caranya adalah memang kita dengan lebih sering status di WA, ya, kemudian di IG, kemudian di Facebook dan segala macam. Mungkin ini ke depan ada tradingnya tersendiri, ya. Dan teman-teman saya terus terang, walaupun saya udah mulai rada sepuh kayak gini, walaupun saya mungkin anggap Pak Asep digital banget, jago segala macam, enggak. Saya terus terang kemarin pas liburan dari kapan sebenarnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Ntar minggu depan juga saya ikut, gitu kan. Saya ikut training, ya, untuk 4 hari ini berbayar, Pak. Jadi saya ikut training yang sekarang adalah training IG, Instagram, yang ngajarin anak muda, yang ngajarin 25 tahun, ya. Dan itu ada 60 bab gitu ya. Dan saya baru setengahnya. Mudah-mudahan sih minggu depan saya beres yang setengahnya lagi kan. Jadi saya ngambil yang waktu liburnya saja. Dan itu juga sama, training online. Jadi terus terang, saya juga dari situ ilmu ntar mungkin suatu saat gitu ya, setelah beres, ya mungkin saya akan sharing di sini bagaimana caranya. Dan saya rasakan apa yang saya lakukan sekarang di IG, walaupun menurut saya sudah bagus, ternyata banyak salahnya teman-teman, ya banyak salahnya. Hasil daripada saya training di situ. Maksud saya itu saya juga belajar lagi gitu kan, agar supaya kita bisa memaksimalkan yang namanya kita di WA, di IG, kemudian di di Facebook ya. Nah, kenapa caranya bagaimana supaya kita tidak harus ngeluarin uang 300 juta ya? Caranya adalah dengan lebih sering itu. Dengan lebih sering itu, maka pada saat orang kan ke depan kurang lebih setiap orang kalau mau beli rumah apa segala macam properti biasanya dia di Google cari rumah di Bandung gitu kan. Pada saat klik cari rumah di Bandung itu ternyata yang muncul itu yang berbayar semua. Ya. Nah, kita kan tidak berbayar nih ceritanya gitu kan. Kalau mau kecil-kecil silakan, kita kan berbayar ya. Nah, caranya adalah gimana? Caranya adalah teman-teman harus lebih sering.
lebih sering agar supaya apa? Google mengenal kita. Google mengenal akun kita gitu loh. Ketika Google sudah mengenal akun kita secara SEO-nya, search engine-nya gitu ya. Mudah-mudahan ketika diklik misalkan jual rumah, cari rumah di Bandung, yang muncul adalah bukan lagi rumah.com yang lainnya, adalah yang muncul adalah misalkan Dewi Kania, yang muncul adalah misalkan Cien, yang muncul adalah Edi Mulyawan, yang muncul adalah Desi kan gitu. Nah, itu dengan lebih sering kita coba bermain di situ gitu loh. Karena mungkin kita muncul, tetapi mungkin bukannya page pertama, mungkin page-nya yang ke-100 kalau sekarang gitu ya. Saya lihat juga nama saya juga sama, kalau kita muncul Asep, alhamdulillah masih page yang pertama. Kalau misalkan era, ya, kalau era, alhamdulillah era Bandung masih lumayan tuh. Page pertama ada beberapa kali, di page kedua itu ada. Page kedua rata-rata era Bandung dan page ketiga itu era Bandung. Jadi menurut saya sih sudah lumayan bagus kan kita. Mungkin untuk di page pertama kita harus lebih bagus lagi. Dan saya rasakan teman-teman, bukan rasakan, dari teman-teman semua juga ini sudah mulai ada hasil ya. Ada yang bicara ke saya bahwa Pak, saya dapat dari sini, maksudnya dapat dari IG, dapat dari FB, juga ada dapat dari OLX, cuma.com, jadi sudah mulai ada hasil. Jadi kita punya dua sayap, tadi juga Yaksen jalanin, banner jalanin, ini juga kita jalanin. Itu strategi yang ke-7 teman-teman. Strategi yang ke-8, kita memaksimalkan aplikasi online kita. Malah sekarang era Indonesia lagi bikin PJP online. Tapi susah bagi dia, karena kan harus setor ke era Indonesia. Takutnya datanya bentrok-bentrok gitu kan. Saya udah kasih tahu sih aplikasinya pakai ini kemarin ke era Indonesia, nggak tahu era Indonesia mau pakai atau enggak. Atau mau mengadopsi yang punya kita ya silakan kan gitu. Sebenarnya relatif lebih gampang. Kita tinggal perbaiki aja yang PJP-nya. Mungkin saya rencana ada 2 ntar yang eksklusif, persis eksklusif Bapak saya bikin. Yang itu tinggal kompet aja gampang. Kemudian yang OT ya memang OT gitu kan. Jadi ada 2 versi kita bikin. Jadi eksklusif online betul-betul sesuai dengan eksklusif yang ada di di PJP yang itu saya masukin ke yang online. Ya itu saya tinggal pindahin aja, tinggal ketikin di situ itu selesai. Ya mungkin tahun 2021 saya akan publish itu. Jadi akan lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin kan kita pilihan ada OT, ada ini di satu folder kan. Kalau sekarang mungkin kita akan bikin dua folder ya. Jadi eksklusif sama yang open tertulisnya. Itu strategi yang ke-8 Bapak sekalian. Kemudian strategi yang ke-9, ini mungkin MA terus terang sesuai dengan strategi tadi. Ya, strategi 1 sampai strategi 8 ini mau nggak mau Bapak Ibu sekalian harus jalanin. Ya. Harus jalanin dan gitu ya. Untuk khusus bagi MA baru yang pecah telur dalam 3 bulan pertama, setelah Bapak Ibu menjalankan semuanya tadi gitu kan. Programnya apa? Programnya adalah program yang pecah telur yang kemarin saya bawain training. Ya, itu 1. Kemudian buat MA aktif produktif ya. Bagaimana caranya tetap tetap melakukan yang seperti yang melakukan yang pecah telur itu. Rahasianya saya udah kasih tahu, cuman tinggal ntar mungkin prakteknya di lapangan ini bagaimana. Nah, yang terakhir adalah aktif dan produktif. Nah, ini juga ada strategi khusus ya. Dan ini mungkin harus perorangan atau ntar berkelompok gitu ya. Jadi rahasia sukses untuk menggandakan penghasilan. Dan ini juga memang harus dilakukan secara khusus ya. Jadi ada 3 MA baru aktif, MA aktif produktif, dan MA aktif produktif ya. Jadi 3-tiganya kita pakai strategi yang berbeda gitu. 3 berbeda. Itu strategi yang ke-9. Dan ini mungkin teman-teman yang untuk strategi yang ke-9 ini terus terang akan ada pendalaman. Pendalaman ini bukan hanya training kembali, tetapi terus terang ini akan ada program yang bagi teman-teman secara personal ya. Jadi mungkin sudah ada satu persatu dan saya dibantu dengan koordinator atau leader. Kemudian strategi yang ke-10 ini please ya kelola dengan profesional. Tulisannya salah. Profesional adalah database. Ya kadang-kadang kita lupa tuh, kita tidak catat database, tidak follow up dan segala macam. Mungkin mulai dari sekarang kita rapikan itu kita punya database. Ya karena suatu saat ini akan penting buat kita semua. Ya. Nah, apa database yang kita catat? Kalau saya punya 5 kualifikasi. Data potensial calon buyer. Jadi kita tetap harus punya data calon potensial buyer yang ini memang kita harus follow up dan follow up. Siapa saja sih yang mungkin kriteria yang pertama, bukan kriteria. Yang nomor 1 ya, peringkat teratas adalah klien yang sedang nego. Itu harus dipisahkan. Kemudian yang kedua adalah klien yang sudah ditantar. Ketiga adalah klien respon baru. Ya. Kemudian keempat klien yang pernah beli. Nah, kita jangan terjebak tuh.
Yang pernah beli ditawarin terus, belum tentu loh. Penelitian saya mengatakan itu orang tuh beli itu 4 kali, gitu. Paling banyak ya, yang bukan trader ya, gitu. Pada saat dia baru menikah dia beli, gitu kan, muda. Kemudian kedua adalah setelah punya anak gede, kemudian dia pindah yang lebih luas lagi. Yang ketiga adalah memang investasi. Yang keempat dia yang tadinya udah rumah gede balik lagi ke yang kecil, gitu ya. Itu 4 kali gitu. Jadi kalau 4 kali, kalau umurnya misalkan belinya mulai 25 tahun sampai 60 tahun, berarti per 5 tahun sekali itu beli ya. Gitu. Jadi sebenarnya klien yang pernah beli itu kalau bukan trader itu bukan sesuatu yang terbagus ternyata. Ya, yang paling bagus adalah memang klien respon baru itu lebih dihargai ketimbang klien yang pernah beli. Kemudian yang kelima adalah klien yang pernah nitip. Listing. Jangan salah, itu juga potensial ya untuk dijadikan sebagai database kita. Karena mungkin suatu waktu dia betul pemilik listing, tapi suatu waktu dia akan menjadi pembeli. Kadang-kadang kita lupa terhadap hal itu. Itu strategi yang ke-10. Strategi yang ke-11, teman-teman, kita tetap akan buat bisnis plan per orang ya di tahun 2021 ini. Caranya bagaimana? Ini sama seperti tahun-tahun yang kemarin. Jadi kita akan kumpulkan harta liquid bahasa saya yang kita miliki, yang deal yang akan transaksi mana saja, mungkin kalau sudah ada punya cadangan, yang sedang nego mana saja, kemudian listing potensial dan buyer potensial. Nah itu juga kita harus list. Listing kita yang potensial mana, kemudian listing buyer potensial mana. Kalau belum punya, nah apa yang kita harus lakukan? Kalau sudah punya, apa yang harus kita lakukan? Nah kalau bagi yang sudah punya, gitu ya, kita biasa yang kedua hitung berapa komisi yang akan didapat dari itu. Ica, Jiji, berapa besar keyakinan kita biskuit mau, jangan makan itu. Kemudian keempat, Ica mau biskuit? rencana agenda daily activity-nya. Oh. Ya, ntar ini ada formnya Bapak Ibu sekalian, jadi santai saja. Ya, ini ada formnya, jadi tinggal isi, udah ngeling ya semuanya. Kemudian yang paling penting adalah take action per day-nya. Jadi kita bikin harapan activity per harian. Itu yang paling penting di bisnis ini. Kemudian kita evaluasi per month, gitu kan, per bulan. Karena kita kadang-kadang jarang kita evaluasi ya. Lupanya pas sudah setahun baru kita evaluasi. 6 bulan gitu kan paling cepat 6 bulan gitu kan. Harusnya sih mungkin per bulan itu kita harus coba kira-kira yang sudah kita lakukan, ini hasilnya bagaimana. Nah, kemudian kita evaluasi kalau memang kita bagus kita lanjutkan, kalau memang kita jelek gitu kan kita coba perbaiki dan segala macam. Mungkin harus sudah mulai ini ditingkatkan. Ini mungkin yang tadi saya sampaikan ini mungkin buat teman-teman yang di grade yang ketiga tadi ya. Tapi kalau yang di grade yang pertama itu mungkin coba ikutin aja apa yang disampaikan sama koordinator. Ya. Oke, teman-teman, itu mungkin strategi 11 ya, 11. Jadi ada 11 strategi ya. Itu yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerimanya, menyimaknya dengan baik. Kalau misalnya tidak jadi masalah, masih banyak waktu gitu kan. Tapi mudah-mudahan di akhir bulan ini teman-teman sudah bisa menyimak dan mengamini dan bisa mengaplikasikan untuk di tahun 2021. Nah, setelah meeting ini beres, mudah-mudahan juga insya Allah ininya akan di share ke teman-teman dan ini juga akan dipublish di YouTube ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat atau mendengar apa yang tadi saya sampaikan ya. Sekali lagi saya berkeyakinan teman-teman di tahun 2020 walaupun dengan sesulit apapun kita telah berhasil, kita syukurin ya. Artinya untuk tahun 2021 kita sudah punya jalan ya, sudah punya Google Map gitu ya. Sudah punya mapping, sudah punya buku, sudah punya cara untuk kita menggapai sebuah harapan. Yang paling berat itu adalah kita bingung, kita tidak tahu apa yang kita akan lakukan. Dan kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala di tahun 2021 ini kita sudah punya gitu kan sesuatu yang harus kita kerjakan, sesuatu yang harus kita lakukan. Dan saya yakin sekali dengan punya narasi adalah di tahun 2020 pun dengan tingkat kesulitan keterbatasan yang luar biasa, dengan itu yang kita lakukan ya, prestasi kita menurut era Indonesia luar biasa. Walaupun terus terang menurut saya sendiri sih itu bukannya terbaiknya saya, bukan terbaiknya era Bandung, bukan terbaiknya kita gitu kan. Tetapi kalau misalkan Allah mengizinkan ya suatu saat mungkin coronanya sudah tidak ada atau misalnya kondisi sudah mulai rada sedikit normal apa segala macam, kita tetap melakukan hal yang 2020 lakukan, itu saya yakin sekali ya, di tahun 2021 atau tahun-tahun setelahnya gitu kan, pendapatan kita, pendapatan teman-teman semua kaget aja gitu. Kagetnya apa? Akan berdouble-double semua. Ya.
akan berdouble-double semua. Dan itu kita yakinin dan itu harus kita aminin. Itu mungkin teman-teman semua yang saya sampaikan ya, 45 menit. Mohon maaf terlalu lama, tadi saya coba 30 menit ternyata tidak bisa ya, cuma 45 menit ya. Lewat 15 menit bonus ya, nggak apa-apa. Thank you, mudah-mudahan bisa diamini dan diaplikasiin di lapangan. Terima kasih. Baik teman-teman, itu mungkin yang saya sampaikan. Saya sih tidak harus minta komentar dan segala macam ya. Ini tidak harus ya, karena memang mau nggak mau ini kudu diaplikasiin ya, bukan minta komentar. Oh ini bagus, tidak bagus ya, tidak zamannya tidak itu ke sana. Tapi mungkin kalau ada akhiran ntar boleh. Tapi mungkin sekarang bisa ke teman-teman yang maaf. Sekali lagi itu yang saya sampaikan dan itu mudah-mudahan bisa diaplikasikan sama kita semua. Dan sekarang mungkin ke agenda yang kedua teman-teman. Ya kalau misalkan ntar ada apa mau disampaikan, membahas juga silakan. Saya sih tidak menutup ya tidak ya canda yang tadi. Oke. Mungkin saya coba ke yang masih ada di sini, yang kemarin mungkin ada beberapa yang sudah jualan, mungkin bisa di sini nggak ada ya. Pak Asep, ya. Pak Asep mau nanya, yang listing potensial yang dari Bu Dewi sama Santi itu dari habis screenshot itu masukinnya ke Facebook yang beranda atau marketplace, Pak? Halo, gimana Bu? Sekali lagi bisa diulang? Listing potensial yang dapat dari Ibu Dewi Kania itu, kalau habis di screenshot fotonya itu masukinnya ke beranda Facebook atau marketplace, Pak? Oh, ke marketplace, Bu. Oh, jadi mesti satu-satu ya, Pak ya? Betul. Ibu kalau misalkan lebih tepatnya lagi itu kan ada di YouTube-nya yang penjelasan yang pecah telur tuh. Ibu bisa baca di situ, Bu. Bisa dengerin lagi tuh. Ya, penjelasannya. Itu lebih detail, Bu, ya. Kalau ke Instagram-nya itu yang Instagram yang story apa yang Instagram yang akun? Dua-duanya, Bu, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi kan itu ada 5 kan per hari kan. Mungkin dipilih aja mana yang ke WA story, mana yang ke IG story, mana yang ke FB story, mana ya. Tapi 5-5-nya harus di-expose gitu kan, gitu loh. Ya. Oh, iya. Kalau ke WhatsApp yang status ya, Pak ya? Betul. Status ya, betul. Kalau status kan 24 jam, berarti bisa tiap hari ya, Pak ya? Itu sebenarnya 24 jam ya, tapi bisa ditambahin tuh di add kok. Bisa dalam sekali 5 tuh itu. Bisa gimana, Pak? Bisa dalam sekali itu 5 status itu. Oh, ya diganti-ganti aja ya, Pak ya? Ya, 24 jam tinggal ditambah-tambahin aja tuh bisa tuh. Ya. Kan mungkin untuk teknis simpel, ntar Ibu tinggal datang ke kantor, coba saya ajarin. Ya. Iya, Pak. Oke, thank you. Oke, mungkin sebelum ke yang lain, sebentar ada Bu Mirna nggak ya sini ya? Atau mungkin saya nggak apa-apa deh, kalau kayak itu saya buka pertanyaan aja. Iya, pelan-pelan, sampainya jangan mikirnya jangan lama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa. Ntar kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya. Anda ya. Ini di sini ada Bu Yudit nih, ya mungkin bisa cerita yang gudang Bu Yudit ya. Saya tembaknya. Halo Bu Yudit. Cerita apa, Pak? Itu yang gudang, itu siapa tahu bisa presentasi itu. Apanya ya yang diceritain? Itu kan relatif lebih gampang kan jualannya. Ya, karena pasang Yatsen, terus pasang di OLX. OLX emang responnya agak banyak juga, tapi banyak BT juga sih, Pak. Jual OLX ya? Banyak BT juga yang yang banding-banding atau apa tuh banyak banget di situ. Gitu. Oke. Ya, thank you lah Bu Yudit, thank you. Oke, ya Pak. Ini udah lama nggak ketemu nih, baru kelihatan mukanya lagi. Iya Pak. Hai Dit.
Apa kabar? Halo, Tuh, ada Pak. Pak Akira Adit. Baik. Ya, Oke, thank you ya. Thank you. ya. Oke, mungkin thank you Bu Yudit ya. Mungkin dari Iya, Bu Pak. Vincent ada yang mau disampaikan atau mau komentar yang tadi saya presentasi juga silakan, nggak apa-apa. Ya, cukup jelas Pak Asep. Nanti 2020 sudah. Nge-mute. Halo Bu Chen, silakan Bu Chen. Pak Akira, ya semuanya cukup jelas. Kita tadi untuk strategi 2021, semoga tim Semarang semua melakukan yang tadi Pak Asep sudah infokan ya. Sip, Ya, thank you, luar biasa. Ya, terima kasih. Ya. Oke, Bu Chen, thank you. Sebentar ada. Oke. Ini yang pada jualan kemarin pada nggak ada nih. Oke. Mungkin dari Pak Akira mau disampaikan Pak Akira. Kita lanjut aja ya mungkin karena tidak ada. Tadinya saya mau coba bicara tentang proses-proses yang transaksi. Cuman teman-teman yang ini memang sudah live atau mungkin tidak ada di sini ya. Banyak kerjaan. Mungkin Pak Akira yang mau disampaikan Pak Akira. Mungkin pencerahan dari Pak Akira, silakan. Oke. Selamat siang Pak Asep. Siang Pak. Bapak Ibu, teman-teman Era Bandung. Ya. Siang Pak. Bentar lagi tahun baru nih. Kita mempunyai sejarah yang histori yang tidak mungkin terjadi 200 tahun kemudian. Kita bertahun baru di masa corona. Oh, keren. Itu ntar nanti ada yang mau ngulangin lagi tuh nggak mungkin loh. Ntar nanti kalau 5-6 tahun, bilang mau tahun baru pada masa corona nggak akan terjadi tuh. Yakin sekali saya. Oke. Tadi Pak Asep sudah bawain strategi kita begitu baik dan saya pikir jelas sekali. Akan lebih jelas kalau memang ada di YouTube-nya atau di mana diulang sekali lagi, saya rasa akan menjadi lebih jelas dan lebih detail karena bukan karena penjelasannya Pak Asep yang baik sebenarnya sih, tapi karena memang kita sudah lakukan hal itu di dalam tahun 2020 Pak Asep rasanya. Ya, betul. Apa yang Pak Asep ngomong jadi cepat sekali kecerna. Pak Asep bawain juga bagus lah. Dari situ bukan tanpa mengecilkan hal itu Pak Asep. Nah, saya kalau sedikit komentar mengenai penjelasan Pak Asep tadi mengenai perusahaan yang berdampak. Puji Tuhan, kita sebenarnya tidak termasuk di antara ketiga kategori itu loh. Yang 96, yang 2,5% dan yang 1%. Coba perhatikan. Dari 96% yang berdampak kan, di situ dianalisanya bahwa ada 57% yang turun pendapatannya dan 39% itu tutup. Kemudian yang 2,5 itu kan yang tidak berdampak dan tetap penghasilannya. Hanya 1% yang tidak berdampak dan naik penghasilannya. Lantas posisi kita di mana? Kita ada di dalam 57% yang berdampak, Pak. Karena kita proporsikan yang item ke-8 kan, kita berdampak. Tetapi kita juga ada beberapa persen, kayaknya sih pasti adalah beberapa persen dari kita ini, kita adalah perusahaan yang berdampak, tetapi penghasilannya naik. Coba, Pak, coba. Nggak ada. Nah, kita berarti sebenarnya sih ada di antara, mungkin di 96 itu mungkin ada 3%-nya lah. Ya, betul. Pertanyaannya, kenapa kita bisa yang kena dampak di properti, tapi penghasilan naik? Itulah yang tadi Pak Asep yang uraikan tadi, Pak, strategi-strategi yang sistem-sistem, komunikasi, yang semua hal yang kita lakukan itu tahu nggak sih Pak Asep? Bukan kayaknya sih bukan cuma Pak Asep dan saya, Cincin juga lah, termasuk kayak Pak Firman, Pak Hasan, Bu Dewi, Bu Liana, itu semua melakukan dengan perasaan tidak enak semua, Pak Asep. Jadi kita melakukan suatu hal yang tidak enak selama di tahun 2020, tetapi yang menjamin kita punya keberlangsungan perusahaan kita, dan kita lakukan, dan saya rasa ya akhirnya kita dapat manfaatnya yang seperti Pak Asep yang tadi. Nah, itu yang menurut saya bahwa luar biasa yang kita sudah jalani,
Dan tadi juga saya lihat strategi Pak Asep, saya nggak ulang lagi, bahwa kita kan sepakat mau kita menguatkan strategi itu. Dan ada yang paling penting yang saya perhatikan adalah, memang strategi ini nggak bisa dipakai lama Pak Asep, sampai 3 bulan kita lihat lagi. Betul. Jadi ternyata sistem kontrak itu bukan terjadi aja terhadap orang kerja, tapi terjadi juga dalam strategi kita. Jadi kita ngontrak ini, kalau memang cukup bagus, kita perpanjang lagi. Kalau bagus, kita perpanjang lagi, tentu dengan modifikasi-modifikasinya. Nah, untuk dari saya, strategi tahun, atau bukan strategi lah, strategi kita udah jelas yang pakai Pak Asep kan ya Pak. Dalam menyambut tahun 2021, saya cuma ada 3 kata aja. Yang pertama, saya mau bilang bahwa kita pertama harus percaya. Percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di tahun lalu, tahun 2020 yang lalu, yang kita sama-sama rasakan sebenarnya. Saya lihat di sini ada 41 yang ikut di join Zoom meeting ini. Kita rasakanlah dampaknya dari bulan ke bulan. Setelah Maret kali ya, mungkin ada yang udah ngerasakan situasinya Maret, April, Mei. Dari mana Mei baru kita mulai bergerak secara aktif Pak Asep. Juni, Juli, Agustus, sampai Desember ini. Dan hasilnya kan dilihat sendiri. Mudah-mudahan kita tetap yang terbaik di regional Jawa Barat. Seandainya pun tidak, is okay Pak Asep kalau kita nggak jadi regional. Tapi satu yang kita mau yakinin bahwa kita tahu apa yang kita harus lakukan di tahun 2021, dan itu yang kita akan lakukan. Dan kita percaya bahwa memang ya sistem komunikasi yang kita ciptakan, sistem strategi, kemudian teknik-teknik, taktis-taktis yang kita ada 10 tadi yang gitu, kita percaya bahwa itu yang membawa kita akan menjadi lebih baik. Minimal tidak akan lebih jelek dari tahun 2020. Yang mana hasil dari 2020 ini kan sudah lebih baik dari tahun 2019. Ya tentu, selamanya kita lihat di dalam tahun 2020 kemarin, itu ada Pak Juan, Bu Dewi, terus juga Pak Firman, terus Bu Teti, itu sudah merasakan di dalam proses transaksinya itu kita lakukan transaksi. Bukan cuma sekedar teknik dan strategi kita yang berhasil, tapi memang juga kita rasakan ada kebersamaan Tuhan di dalam kita melakukan. Ya dalam kata-kata saya sering dalam meeting-meeting, ini yang sering ikut meeting pasti dengar bahwa kalau Tuhan beserta dengan kita, Pak, Tuhan sudah beserta sama kita, udah deh, kita cuma kerjain bagian kita, nggak ada yang bisa mengalahkan kita kok. Minimal kita pasti dikasih berkat sama Tuhan. Itu pertama. Terus kedua, adalah kata yang saya katakan adalah kita harus bertekun. Karena strategi yang kita pakai di tahun 2020 itu, yang membuat kita sampai hari ini lebih baik daripada tahun 2020, lebih baik daripada 2019, adalah karena kita lebih bertekun pada saat itu. Saya masih ingat di bulan Mei, bulan Juni, ini Pak Asbara dan beberapa koordinator kok setiap meeting saya bilang, seandainya kita nggak tahu ini ujungnya apa, tapi kita harus tetap lakukan. Betul apa betul Pak? Bu Dewi, betul apa betul? Iya, betul Pak. Ke depan bagaimana? Tapi kita lakukan aja, kita kerjakan aja ini, karena inilah satu-satunya yang kita bisa kontrol dan kita bisa lakukan. Dan puji Tuhan kan, sebenarnya kan ada berkat yang malah dari Bu Dewi ini yang dikonsentrasi, dipikir ini yang dimainin perasaan, kadang sedih, kadang ketawa, kadang yang lain yang tidak terkontrol, jadi yang gede. Nah, yang gini-gini menurut saya, ya betul nggak Pak Hasan? Tuh, kita alami. Ya, karena semua yang kita pelajarin pengalaman di tahun-tahun 2020 ini, yang tadi Pak Asep sudah materaikan sebenarnya itu, disahkan secara itu jadi strategi yang mana ditulis dengan jelas tadi semua yang kita lakukan itu yang kita lakukan. Dan tentu biasanya kalau naik kelas pasti banyak variasi lagi strateginya. Itu juga kita lakukan per 3 bulan. Kalau ada yang
pendalaman tadi di Facebook, terus kemudian bagaimana di dalam kita melakukan online, bagaimana di dalam spanduk, karena itulah strategi inti yang kita tetap lakukan. Jadi kita harus bertekun terus-menerus, walaupun kita nggak tahu ke depannya bagaimana, jalanin aja. Dan kita sudah sama-sama merasakan kan di tahun 2020. Pernah kebayang nggak? Pak Firman kan ngerasa ya Pak ya, kalau nggak salah di bulan April, Maret, Mei, kita tuh kayak seperti udah limbung tuh. Udah limbung nggak tahu, tapi kita terus kita pijat apa yang kita lakukan, dan kita lakukan pelan-pelan, pelangi keluar, tuh kan, matahari keluar, padahal kelihatannya kayak guntur, kilat, hujan lebat, banjir, nggak bisa kita berbuat apa-apa. Kelihatan dengan apa yang kita lakukan, malah kita malah keterampilan yang baru lagi. Itu kita dapat, ada pengharapan setelah kita lakukan ketekunan, itu kita lakukan terus menerus. Nah, itu yang kedua. Ini yang ketiga, ini yang membuat kita punya daya tahan yang kita harus hadapi di 2021 ini. Kalau ini tidak ada, saya tidak yakin kita bisa lewati 2021 lebih baik daripada 2020. Yang paling Bu Dewi kita lakukan. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut. Ini mau nggak mau kita harus satu kata, bersabar. Kenapa harus bersabar? Walaupun kita udah punya strategi. Karena perubahan situasi-situasi, ada perubahan dari teknologi, perubahan pemerintahan, perubahan menterinya, perubahan lingkungan kita nggak tahu apakah strategi yang kita pakai sekarang ini mempunyai daya tahan dan kemampuan untuk mengatasinya. Jadi kalau mengatasinya sesuai harapan kita, ya akan kecewa. Kalau kita biarkan kecewa ini terlalu lama, dan kita tidak punahkan dengan kesabaran, dan kita tunjukkan sebenarnya tahun 2020, kesabaran apa yang tidak kita lakukan 2020, Pak Asep? Pada saat tidak kelihatan apa-apa, juga kita lakukan apa, kita dengan menerima, lakukan itulah kesabaran yang cukup kuat kita lakukan di tahun 2020. Saya nggak yakin kalau kita lakukan dengan berambisi apa segala, kita udah jatuh kok di tahun 2020. Kesabaran itulah yang membuat kita jauh lebih kuat kita lewati 2020. Yang sampai hari ini kita nggak bisa meeting. Masih banyak itu, ada 40% kan perusahaan sekarang udah nggak bisa meeting. Karena mereka tutup kan, karena pandemi ini. Terus ada yang 57 mungkin tidak bisa konsen memikirkan strategi masa ke depannya harus bagaimana. Karena kan dia terus dampaknya dan merugi terus yang luar biasa gitu. Hanya beberapa persen yang udah tetap bisa melakukan perencanaan kali, apalagi yang seperti kayak Pak Asep dirangkumi kayak begitu. Kalau hati tidak tenang, kalau tidak punya keyakinan, saya yakin Pak Asep itu nggak bisa nyusun tadi itu strategi sampai strategi. So, saya pikir itu yang kita akan lakukan. Pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan itu kan bersama sama kita. Terus kedua, kita betul-betul bertekun. Karena kadang-kadang dengan ketekun itu kita punya pengharapan yang tadi listing-listing potensial itu keluar, kita lebih jeli kalau kita bertekun, akhirnya kita melihat yang mana lebih berpotensial. Dan terakhir kita harus bersabar menghadapi perubahan-perubahan yang unpredictable. Termasuk juga loh, bukan perubahan untuk perubahan lebih jelek, ada perubahan-perubahan yang lebih menguntungkan, misalnya yang tiba-tiba Pak Juan tiba-tiba ada perubahan mengagetkan, komisi yang tidak pernah diharapkan, nanti sebentar terus jadi, komisinya juga hampir 200 juta, itu juga hati-hati loh, itu juga harus disabarin itu loh, jangan tiba-tiba jadi tindakannya Pak Juan atau tindakan kita yang menerima kejutan itu jadi aneh-aneh gitu loh, akhirnya membuat kita jadi tidak mampu untuk bertahan di tahun 2021. Saya rasa itu strategi ataupun itu ya yang ketua yang masuk suruh minta petua begitu, sebenarnya sih yang salah itu bagus pemuda lah Pak Asep daripada petua, lebih bagus yang lebih muda gitu Pak, bukan yang lebih tua gitu yang disampaikan di dalam tahun 2021 ini. Mudah-mudahan tiga kata ini bisa menjadi modal kita untuk bertahan dengan
Pak Asif yang sudah utarakan. Makasih, mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman Era Bandung semua dapat manfaatnya dari apa yang saya sampaikan ini. Ya. Oke, satu nuhun Pak Akira ya. Tadi Pak Akira ada pesan ke kita kalau apa namanya itu pertama adalah kita harus yakin gitu kan, yakini. Kemudian yang kedua tadi bertekun, dan yang ketiga adalah memang bersabar. Bersabar dalam prosesnya, bahwa apa yang kita lakukan itu juga memang sesuatu yang tidak mudah. Kalau memang kita tidak tekunin itu juga tidak akan ada hasil. Nah, kalau tidak kita yakinin apalagi gitu kan, kita akan hambar itu melakukannya. Ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan ada 11 strategi itu adalah full keyakinan. Mudah-mudahan full keyakinan kita semua. Kalau hanya saya yang yakin, teman-teman nggak yakin juga tidak bisa. Hanya Pak Akira yang yakin, saya tidak yakin nggak bisa. Jadi saya, Pak Akira, Bu Cencen, Bu Dewi, Pak Firman, Pak Hasan, dan semua yang ada di sini, termasuk juga teman-teman yang tidak berkesempatan gabung di sini juga punya keyakinan yang sama gitu kan, kemudian bertekun dalam mengusahakannya, kemudian dalam hasilnya kita bersabar, ya insya Allah apa yang kita harapkan tadi itu bisa terwujud. Mungkin kurang lebih itu sih kalau saya bisa review dari yang Pak Akira sampaikan gitu ya. Mungkin coba mesti ada waktu, mungkin bisa ada sedikit komentar dari Bu Dewi apa yang disampaikan, mungkin setelahnya ntar Pak Firman dan Pak Hasan ya. Ini tadi Bu Cencen udah jadi bagian koordinator sini. Ya, ayo Bu Dewi mungkin disampaikan Bu Dewi. Apa yang mau disampaikan paling sih sebetulnya semua ilmu yang didapat hari ini memang baik adanya gitu ya Pak, tapi mungkin alangkah lebih baik memang jika diaplikasikan. Itu aja sih mungkin Pak yang dari Dewi, karena memang biasanya memang akan lebih susah untuk mengawali, tetapi setelah diawali insya Allah ke depannya akan lancar. Itu aja sih, mungkin itu aja Pak Asep. Boleh, berarti Dewi mengajak kita semua, ke teman-teman semua, yuk gitu kan, strategi ini tidak akan ada buahnya kalau tidak ada start yang pertama gitu ya. Jadi kita aplikasikan. Setuju Bu Dewi. Untuk penekanan, ya penguatan ya, terhadap itu. Mungkin Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Selamat siang semuanya. Menurut saya sih apa yang sampaikan tadi Bu Dewi sih saya mungkin menambahkan saja. Segala sesuatu itu memang kalau tidak diawali tidak akan pernah ada. Dan kita dalam menjalankannya itu tidak asal-asalan, menurut saya seperti itu. Karena apapun yang kita buat dengan asal-asalan itu tidak akan berguna. Kita capek sendiri, tapi tidak akan dapatkan hasil. Jadi yang paling penting sesuatu itu kalau kata orang Sunda sih sebutnya adalah puraga tanpa kadenda ya. Jadi melakukan asal-asalan. Jadi memang harus kita khusyuk ya kata orang Islam melakukannya. Dan satu lagi mungkin kepada teman-teman yang mudah-mudahan tetap semangat, karena dengan semangat ini kita tetap bisa eksis di dalam dunia broker ini. Itu Pak Asep, terima kasih. Baik ya, thank you Pak Hasan. Dari Pak Hasan ada 3 ya. Dari akhir tadi semangat, yang kedua setuju dengan pendapatnya Bu Dewi gitu kan. Dan yang ketiga mungkin tadi ada yang dari Pak Akira diambil sama Pak Hasan tuh. Kalau pakai bahasa Pak Hasan kan bersungguh-sungguh, kalau pakai bahasa Pak Akira bertekun. Itu sama tuh ya. Jadi jangan banyak narasi. Jadi saya coba nyimpulin ya. Jadi biar lebih ini itu sama tuh. Bertekun, bersungguh-sungguh, jadi tak asal-asalan lah. Bersungguh-sungguh gitu ya. Itu ngerjainnya. Kalau pasang yasen itu jangan asal masang gitu. Nah, dicek gitu kan. Oh ini kelihatan nggak sama orang kan gitu ya. Dari jalan, dari sisi kiri, dari sisi kanan gitu. Itu sungguh-sungguh ada hati yang bermain di situ. Gitu. Ya, itu kurang lebih contoh seperti itu. Oke, mungkin thank you Pak Hasan. Pak Firman, silakan. Ya, kalau dari saya sih yang pertama adalah selalu satukan visi Pak. Artinya dalam satu frekuensi kita harus sama-sama memandang ke depannya. Yang kedua adalah rasa syukur yang tidak berhenti dengan situasi kondisi sekarang yang harus kita tanamkan dalam pikiran hati kita. Karena dengan bersyukur kita akan muncul rasa tekun Pak. Tekun artinya konsisten. Itu yang akan sulit seperti kita hadapi dalam menghadapi situasi sekarang ini. Tapi dengan ketekunan dan konsisten itu mudah-mudahan
kita bisa jalan bersama-sama. Dengan program yang Pak Asep sampaikan ini, sebenarnya program ini kan diulang dan berulang, diingatkan selalu. Itu kan sifat kita ya, mengingatkan dan terus. Artinya tetap konsisten apa yang kita arahkan, yang diarahkan oleh para leader kita di Kara Bandung ini. Mungkin itu aja mungkin Pak Asep saya sampaikan. Oke, baik. Dari Pak Firman ada satu kata yang bagus ya, yang mungkin kita pakai. Bahwa inilah fungsi meeting hari ini, mungkin saya bawa dari presentasi biar kita satu pemahaman, satu frekuensi, ya, satu perahu, satu kereta, ya, satu mobil. Arah tujuannya adalah kita sudah saya sampaikan, caranya juga sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama satu frekuensi gitu kan, satu perahu, satu frekuensi, satu. Kalau nonton itu barengan lah. Nontonnya adalah ke layarnya yang ini, gitu. Yang sampai ke layar belakang kan tembok ya, ada gitu, sayang gitu. Dan itu mungkin yang dari Pak Firman satu. Yang kedua adalah yang tadi Pak Akira sampaikan, bertekun itu ya bukan sekali bertekun, tetapi mungkin ditambahin dengan konsistensi ya. Jadi konsistensi itu adalah terus menerus ya. Makanya mungkin itu rumusnya itu adalah seperti tadi. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah setiap hari dan memang itu adalah konsistensi. Jadi bukan hanya sekali selesai kan gitu. Makanya meeting kok sampai dengan di atas 460 itu adalah memang konsistensi aja itu. Yang tadi Pak Akira itu sabar. Kalau nggak sabar udah capek beneran. Harus bikin ini terus materinya segala macam gitu. Tapi kan dengan kesabaran luar biasa itu kita bisa sampai ke situ. Ya, dan itu menurut saya luar biasa ya. Oke, thank you Pak Firman. Mungkin dari teman-teman yang lain, tadi dari para koordinator sudah, gitu kan. Saya ngajak teman-teman juga untuk coba Asep, Bu Liana nggak ada ya? Bu Liana teh papahnya lagi sakit di rumah sakit Pak. Ya. Di rumah sakit papanya ada stroke ringan ya kalau salah. Oh, ya mudah-mudahan bisa segera disembuhkan ya. Gitu. Amin. Mungkin saya coba ntar dari Pak Haji, sebentar Pak. Pak Beben, bisa gabung Pak Beben? Bisa di itu Pak? Oke, sebentar Pak Ben. Ya. Oke, Pak Ben bisa di ini Pak Ben? Bisa di ini. Oke, teman-teman, mungkin sekarang saya lagi mengajak ada dari teman-teman yang lain ya, mumpung masih ada waktu, mungkin dari Pak Beben bisa ada yang mau disampaikan Pak Beben? Apa ya? Punten sebelumnya saya telat nih Pak, Zoom meetingnya tadi saya dapur dulu pagi-pagi. Nggak apa-apa. Maaf. Ya untuk kedepannya untuk visi 2021 ya kita tetap semangat. Kita pasang juga benar, kita jangan kalau melakukan sesuatu jangan asal-asalan, harus maksimal, harus full dengan loyalty yang tinggi, dan yang terpenting kita itu update ilmu ya Pak. Ini yang saya rasakan juga, saya kurang ilmu tapi harus selalu saya update ilmu untuk menambah wawasan saya, nambah kenalan saya. Nah, itu yang harus selalu diupdate itu. Mungkin itu aja Pak. Oke, thank you Pak Ben. Ya, jadi catatannya tetap harus memasukkan ilmu-ilmu baru ya. Gitu. Yeah. Ya, mudah-mudahan ilmu baru dapat, kemudian kita pilih yang terbaik, bisa diaplikasikan dan menambah kita punya daya dobrak. Amin. Yeah, itu. Kemudian dari Pak Haji Rudi mungkin ada yang mau disampaikan Pak Haji?
Ya paling Pak, untuk program 2001 saya udah Pak Asep sampaikan, saya bagus sekali. Tapi intinya tetap kita harus semangat dan fokus supaya apa yang direncanakan oleh Pak Asep dari Era Bandung itu bisa kita kita laksanakan dan tercapai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu aja Pak Asep. Oke, thank you Pak Rudi. Mungkin terakhir ya, karena waktu juga udah mau jam 12, dari Bu Diana mungkin Bu Diana. Yang mau disampaikan Bu Diana, ayo sepatah dua patah kata. Dari yang Pak Asep sampaikan tadi cukup jelas sih Pak saya. Tetap harus dilaksanakan itu tahun depan gitu. Oke ya, selamat berjuang ya Bu Diana ya. Hati-hati kalau naik motor, jangan sampai keseledat lagi. Ya. Oke, teman-teman, mungkin meeting kali ini cukup cukup sekian ya. Kita kalau boleh kita foto bareng dulu ya. Kemudian ntar kita terakhir sama doa. Oh ini ada Pak Edi, maaf. Pak Edi ada yang mau disampaikan, Pak Edi, silakan Pak Edi. Baru kayaknya sudah dari dokter nih. Terkait materi tadi atau mungkin Pak Edi mau disampaikan hal lain, silakan. Suaranya Pak Edi di unmute dulu Pak. Berhenti aja dulu Pak. Ya, kedengar Pak? Kedengar, oke, cukup jelas. Oke. Materi yang Pak Asep sampaikan sebetulnya itu materi yang sama dari tahun kemarin, ya pokoknya dari tahun ke tahun lah. In prinsip kan sebetulnya yang tambahannya itu adalah masalah digital. Nah, sebenarnya kan tinggal kita mau menerapkan apa tidak apa yang sudah disampaikan Pak Asep. Karena itu kan harusnya sudah menjadi pola atau kebiasaan yang biasanya memang sudah rutin seorang broker ya kerjanya begitu, gitu ya. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi itu ya tadi yang saya bilang, yang Pak Benyamin ngomong tuh bagus banget. Perlu mungkin buat teman-teman semua dibudayakan yang namanya pembelajaran. Karena saya perhatiin ini banyak training-training di tahun 2020 ini yang diadakan oleh Era Indonesia ya. Malah dalam seminggu saya perhatiin training itu bisa sampai ada 3-4-nya itu. Dari Pak Yafet, dari misalnya Pak David lah, dari siapalah. Nah itu sebetulnya kita nggak ada salahnya sih dengerin, malah brainstorming dari teman-teman yang di Jakarta, yang mereka bisa deal sampai begitu banyaknya tuh gimana gitu loh. Memang saya perhatiin mungkin teman-teman agak sedikit kurang gitu yang ikut-ikut seperti itu. Padahal itu disediain gratis, malah nggak ada biaya. Sebetulnya itu perlu banget. Termasuk kayak kemarin bikin ada cara bikin TikTok lah itu memang bagus banget ya. Nah jadi manfaatkanlah itu training-training yang udah ada. Nah ditambah satu lagi yang saya rasakan masih belum kerasa banget itu apalagi sejak pandemi ini adalah networknya, kobroknya. Kalau saya lihat nih kita masing-masing masih jalan sendiri-sendiri. Artinya per tim itu masih jalannya masing-masing gitu. Padahal mungkin kobrok antar teman-teman kita tuh harusnya kan bisa lebih jalan ya. Nah, saya perhatiin juga di luar sana nih, bukan berarti pembeli itu nggak ada loh. Pembeli itu yang Pak Asep ngomong banyak betul. Saya lihat di FB-nya Anak Asia, bulan ini aja dia bisa closing 9 Pak. Ada 9 unit. Nah, belum lagi saya lihat tuh dari Rewide. Kita jangan cuma lihat di Era aja, di Rewide. Di Rewide itu ada Temi, mungkin Pak Asep kenal yang kemarin ngurusin transaksi yang di Bawah Batu. Itu saya lihat dia closing dari Januari sampai kemarin November itu ada 22 unit. Ya. Berarti di luar sana tuh konsumen tuh banyak gitu loh. Nah, terus saya juga buat refleksi diri, kenapa yang orang lain bisa kok kita nggak bisa gitu loh. Nah, itu juga saya perhati kayak dari Discovery, itu si Fani itu dealnya gede-gede. Ada juga deal bungsu, deal jalan peta yang nilainya udah puluhan M juga. Jadi sebetulnya COVID mau nggak COVID nih, kelihatannya jangan kita, mungkin saya juga berefleksi gini, COVID, jadi nancep di mindset seolah bahwa apa yang kita kerjakan tuh terhalang sama COVID. Tapi di luar sana ternyata mereka ya banyak juga yang nggak COVID gitu loh. Nah ini yang menjadi PR gitu loh ya. Kenapa kok di luar Era juga agen-agen lain seperti kayak SAP, Discovery, One Realty,
Dion gitu. Malah Dida itu yang dari NISP yang sering bolak-balik ke kita, dia kemarin ketemu pas lagi transaksi lebih sehari di BCA. Waduh, Dida, kamu udah transaksi ya? Iya. Kamu udah gabung berapa bulan di Bion? 3 bulan. Ini yang keberapa? Keempat. Si Dida aja 3 bulan baru gabung di Bion, udah closing yang keempat. Saya juga kaget. Waduh, di luar sana banyak dong closing. Nah, berarti kita yang waspada nih, harus introspeksi diri. Apa yang salah gitu loh. Artinya sekelas Dida aja yang orang baru masuk 3 bulan udah closing yang keempat, dan ketemunya di BCA lagi bareng-bareng nemenin kliennya training. Ya udah pakai name tag, pakai Bion segala macam. Jadi memang intinya kita jangan terlena oleh COVID-nya. Mungkin COVID itu yang harus dihilangkan, kata-kata COVID itu ya mungkin karena terlalu takut, kita ditakut-takutin dengan situasi dan kondisi, ya walaupun memang kita nggak boleh lengah ya. Jadi kita seolah-olah mau melangkah, mau apa, mungkin mikirannya takut COVID. Nah, orang lain kok COVID juga dealnya bisa banyak kok gitu. Nah itu yang memang perlu dicermati, situ aja Pak Asep. Oke, Pak Edi, ya. Ya. Thank you pertamanya Pak Edi. Ya, masukannya bagus ya buat Pak Edi. Ya, jadi tadi satu untuk pembelajaran setiap training coba mungkin yang dari area Indonesia, kalau memang disesuaikan gitu butuh ya apa namanya tuh ikut ya gitu loh. Tapi yang paling penting mungkin betul tuh tadi apa namanya tuh kata Bu Dewi bilang, setiap apa yang kita ilmu itu belajar boleh, gitu. Tapi yang paling penting itu adalah aplikasi di lapangannya. Ya, itu satu mungkin. Terus yang kedua itu juga masukan dari Pak Edi udah banyak juga ke saya. Jadi saya juga ngelihat bikin strategi ini juga terus terang dengan melihat lapangan ya. Bahwa data ke saya juga cukup banyak bahwa di lapangan itu betul kalau kita ngelihat eranya seperti itu, tetapi di luaran itu luar biasa. Banyak listing-listing yang kita dapat pun yang ada di kita juga ada terjual sama pemiliknya atau mungkin sama agent lain. Nah, itu betul Pak Edi sih. Jadi ada sesuatu yang memang kita harus rubah gitu ya. Ada sesuatu yang ada salah di kita. Makanya mungkin strategi globalnya adalah seperti tadi, tetapi mungkin ke depan teman-teman kita akan buat adalah strategi khusus yang buat perseorang ya. Karena buat yang marketing aktif, produktif itu memang ada perilakuan khusus, ada strategi khusus ya. Tidak bisa general gitu loh. Nah, ini mungkin yang kita akan ngobrol. Jadi setelah ini terus terang saya akan ngobrol dengan Pak Edi, dengan Ibu Mirna, kemudian dengan Ibu Dewi, dengan Pak Firman yang memang aktif dan produktif ya. Karena memang ini ada perilakuan khusus selain yang general tadi yang kita harus lakukan. Bahasa saya general itu adalah kalau obatnya obat generik ya, gitulah. Mungkin kita pakai dosis yang lebih tinggi lagi gitu kan untuk supaya kita bisa memenangkan market gitu ya. Tetapi punten kalau fondasi tadi kita tidak dilakukan, kesininya walaupun pakai dosis juga besar juga tidak bisa ya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Thank you Pak Edi, thank you banget ya Pak. Baik Bapak sekalian, mungkin karena waktu sudah ini terakhir kita tutup dengan doa. Mungkin bisa Pak Jepri yang bawain atau mungkin Pak Akira ada yang sampaikan dulu sebelum tutup Pak Akira. Ada Bu Liana tuh kalau nggak salah. Bu Liana coba sebentar Pak Jepri ya, mohon maaf. Saya nggak kedetek. Panggil aja Pak. Oh sebentar. Bu Liana oke. Mohon maaf Pak Jepri, mungkin setelah Bu Liana ya kita tutup. Bu Liana mau disampaikan Bu Liana, kumaha orang tua udah sehat? Alhamdulillah Pak. Udah di rumah? Sudah, alhamdulillah sudah di rumah. Oke. Bu Liana tadi nyimak tuh atau misalkan los-los? Kalau misalkan los nggak apa-apa. Ya nggak banyak menyimak, tapi ya kalau misalnya tadi yang terakhir dengar Pak Edi Dida udah closing sampai 4 ya subhanallah ya ternyata di luar gitu. Mungkin banyak yang harus direvisi kita gitu Pak Asep. Itu aja. Oke. Thank you Bu Liana ya. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian untuk meeting kali ini cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari tadi strategi, kemudian dari Pak Akira, kemudian masukan-masukan dari teman-teman yang lain, dari Pak Edi, Pak Hasan, kemudian dari teman-teman yang lain, dari Bu Dewi gitu kan, dari Bu Yulisiana dan teman-teman yang lain ya. Kalau boleh mungkin kita coba serap dengan lebih bagus, kita aminin gitu kan.
dan mudah-mudahan kita bisa aplikasi di lapangan gitu ya. Mudah-mudahan ini kita coba apa yang saya sampaikan ditambah dengan inputan-inputan teman-teman yang lain dalam 3 bulan ini mungkin kita coba apa namanya itu praktekkan ya. Mudah-mudahan bisa apa namanya itu mengachieve atau menghasilkan apa yang kita harapkan ya. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Terakhir mungkin kita tutup dengan doa. Mungkin saya mohon Pak Jepri untuk bawain doa. Silakan Pak Jepri. Ya Pak Asep, sebelum saya menutup dengan doa, izinkan saya boleh menyampaikan sesuatu juga, boleh Pak Asep? Boleh Pak, silakan Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Asep. Memang menghadapi kondisi COVID seperti ini bukan hal yang mudah. Tadi banyak masukan yang sudah kita dapat dari teman-teman yang lain semua. Memang COVID menjadi satu kendala membuat kita banyak yang akhirnya harus berjalan di tempat dan tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi informasi dari Pak Edi itu bisa memunculkan suatu motivasi kita untuk tahun depan sesuai dengan apa yang Pak Asep sudah sampaikan, itu bisa menjadi motivasi yang baik buat kita semua. Dan saya sangat apresiasi bagi teman-teman yang walaupun di masa yang sulit ini bisa tetap jual, bisa tetap sewa. Ini menjadi suatu tanda bahwa COVID memang tidak mempengaruhi harusnya. Kita tetap bisa terus berusaha untuk mencapai impian atau apa yang menjadi cita-cita kita. Tapi satu hal yang menarik tadi dari Pak Kira, disampaikan kita butuh kesabaran. Jadi biarlah kita yang belum berhasil, termasuk saya nih yang belum berhasil, saya pegang apa yang dikatakan tadi Pak Kira, sabarlah. Ada waktunya nanti semua kita yang belum akan mengikuti teman-teman kita yang lain yang sudah berhasil. Mungkin itu Pak Asep. Ya. Nah, semuanya seperti tadi sudah diawali dengan doa oleh sahabat saya Pak Yurudi secara Islam, dan saya dikasih kepercayaan boleh menutupnya sesuai dengan iman kepercayaan saya sebagai Kristen, maka saya akan tutup juga dengan doa secara Kristen. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur bahwa pada hari ini di ujung dari tahun 2020, Tuhan masih mempercayakan kepada kami semuanya di dalam keluarga besar Era Bandung Property untuk kami boleh tetap ada dan eksis untuk bekerja memenuhi kebutuhan kami semua yang terlibat di dalam pekerjaan ini. Terima kasih untuk perusahaan ini yang Tuhan sudah sediakan sehingga setiap kami boleh berkolaborasi di dalamnya untuk memenuhi segala impian dan kebutuhan-kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan di tahun 2020 memang tahun yang sulit, tapi ada harapan di tahun 2021 bahwa kami semua tidak tertutup kemungkinan dengan pertolongan Tuhan kami boleh mencapai hasil yang lebih baik lagi. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan memberkati perusahaan ini, memberkati Pak Akira, memberkati Pak Asep, memberkati Pak Edi, memberkati Pak Firman, memberkati Pak Hasan, memberkati Bu Yayu sebagai pucuk pimpinan di dalam perusahaan ini. Demikian juga semua teman-teman dan sahabat yang ada di dalam keluarga besar Era Bandung, biarlah berkat Tuhan terus dicurahkan sehingga mereka boleh terus hidup secara eksis mendapatkan penghasilan dan impian-impian yang mereka semua cita-citakan. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini di akhir tahun 2020 ini. Kami akan akhiri pertemuan ini dan kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati semuanya. Kami tutup doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jepri atas doanya. Ya. Oke, teman-teman mungkin sebelum kita tutup ya, kita foto dulu kalau boleh di apa yang terbaik ya. Kalau mau nyisir dulu nggak apa-apa Pak Hasan. Desi, Des. Desi nih. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Oke, lagi.
1, 2, 3. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Sekali lagi, semoga apa yang kita bahas hari ini kita berkah. Mudah-mudahan 2021 kita lebih bagus penghasilannya daripada sekarang. Kita lebih sehat, lebih kaya, lebih sukses, dan lebih segala-galanya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian, ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.